2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai dengan 15. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepandan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bapak, hari ini kami tahu bahwa kuasa-Mu bekerja. Memang bicara tentang keseimbangan itu adalah sesuatu yang mulai kami berpikir bahwa kami harus bisa dan belajar untuk melakukannya dengan sesuai firman-Mu. Bicaralah Engkau dan taburlah kuasa-Mu, urapi kami hingga kami bisa melewatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, kami sudah serahkan semuanya. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara, judulnya hari ini adalah keseimbangan itu anugerah saat berkat berputar. Saudara, hidup di dalam dunia ini banyak perkara yang saya sering katakan bahwa kita ini manusia yang lemah tanpa ada roh yang di dalam Tuhan, maka kita tidak akan bisa melewati semuanya itu. Kita akan baca ulang saudara di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 10 lebih dulu. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Jadi ini adalah PR tahun yang lalu, saudara. Mari kita recheck kembali, ya. Bagaimana keadaan imanmu di dalam hidupmu? Ini mengenai iman, ya saudara ya. Lalu kita berpikir, kamu sudah menjawab ya, oh imanku begini Tuhan, oh begini, gitu ya. Kemudian kita masukin lagi mengenai tentang hidupmu, ya, baik keuanganmu, pekerjaanmu, keluargamu, ya. Bagaimana tahun yang lalu? Apakah pekerjaanmu menyusut, ataukah keuanganmu juga merosot, atau juga keseimbangan keluargamu tidak baik. Jadi, saudara, ini harus seimbang, iman dan juga perbuatan. Kalau dalam perbuatan iman ini berkesinambungan, maka kamu akan lebih tenang. Seperti ayat 2 Korintus pasal 8 ayat 10 ini ya. Tahun yang lalu ada faedah enggak bagi hidupmu. Pasti kita akan turun naik. Enggak apa-apa. Tuhan bilang dalam ayat 11, maka sekarang tahun yang baru ini, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Lanjutkan ya. Hendaklah pelaksanaannya sepandan dengan kerelaanmu. Jadi kalau dalam keseimbanganmu yang dulu itu masih belum seimbang, maka Tuhan izinkan kamu harus melaksanakannya supaya dengan kerelaanmu itu dan lakukanlah dengan apa yang ada padamu. Jadi dengan tidak keseimbangan itu kamu belajar untuk mengimbangi
bersama-sama dengan Tuhan. Makanya ayat tema hari ini, keseimbangan itu anugerah saat berkat berputar. Jadi kalau kita bicara saudara tentang berkat, pasti saudara dari dulu sampai sekarang itu perjuangannya berat sekarang. Tapi kita harus ingat ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi. Jadi saudara itu memberi itu bukan ngasihnya, tak kasih, nih tak kasih, itu sudah secara kasat mata, tapi di dalam dunia roh, saudara, sebab jika kamu rela untuk memberi, itu adalah apapun yang terjadi yang kamu rasakan di dalam tahun-tahun yang lalu, untuk menginjak tahun yang baru ini, kamu harus memberi kesempatan dalam hidupmu, yaitu tubuhmu, rohmu, jiwamu, itu menyatu bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena dengan pemberianmu itu, maka pemberianmu akan diterima, ya. Jadi kalau kita itu betul-betul memberikan yang terbaik tubuh roh jiwa kita untuk mengimbangi jalannya Tuhan, bagaimana iman kita harus tetap berjuang, harus tetap setia, mencintai Tuhan, harus tetap maju setapak demi setapak. Tuhan berkata, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi kalau kita ini memberi apa adanya, itulah yang Tuhan mau. Jadi bukan tidak ada padamu, maksudnya, wes aku gak bisa, aku gak mampu, wes aku gak bisa, aku begini, aku. Nah itu berarti yang tidak ada padamu, itu yang kamu utarakan aku gak bisa, gitu, intinya gitu. Jadi dari pelaksanaan ini kita tidak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena nanti jeglek. Maka itu harus seimbang. Kenapa? Karena di ayat 13, sebab kamu dibebani. Nah, jadi saya ingat kita ini beban. Kita terbebani dengan masalah kita. Kita terbebani dengan keuangan kita. Kita terbebani dengan kehidupan kita. Kita terbebani dengan pelayanan kita. Jadi sebab kamu dibebani, tapi kita harus ingat, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, bukan. Jadi kalau kita ini terbeban, bukan orang lain, wah enak ya orang itu enggak bisa juga. Kenapa? Karena tetapi supaya ada keseimbangan. Jadi kalau kita punya masalah, problema dalam hidup kita, ya kita terbeban, kita terus berjuang, itu namanya Tuhan berkata keseimbangan. Setara. Kenapa? Karena kamu berjalan dengan iman. Itu yang Tuhan mau dalam hidupmu. Makanya di sini dikatakan ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu. Nah, apa yang menjadi kelebihanmu? Kamu bisa berdoa, ya. Kamu bisa menyembah Tuhan, ya. Orang lain belum tentu. Kamu bisa berdoa secara pribadi untuk orang tua kita, untuk anak, mantu, cucu. Itu adalah kelebihanmu. Belum tentu anakmu mendoakan kamu setiap hari. Itu kelebihan, ya. Demikian juga saya ada di sini, itu saya bisa berkhotbah. Itu kelebihan saya yang diberikan pada saya untuk saya bisa melayani Tuhan. Itu namanya kelebihan. Hal yang kamu bisa itu adalah kelebihan. Hal yang kamu mampu itu adalah kelebihan. Tetapi dengan kelebihan itu kamu mencukupkan kekurangan mereka. Jadi kalau saya bisa berkhotbah seperti ini bukan karena saya tapi saya mencukupkan apa yang Tuhan sampaikan lewat firman itu disampaikan kepada kalian semua. Itu intinya gitu. Demikian juga kalau pekerja, apa yang menjadi kelebihan kita adalah bekerja pagi siang malam, tapi saya belum dapat hasil. Tapi Tuhan katakan, apapun yang menjadi kelebihan kamu itu rajinmu itu yang dilihat, bukan hasilmu. Rajin itu yang dilihat oleh Tuhan. Dengan kerajinanmu itulah, kelebihanmu itulah, maka orang lain itu tercukupi. Wah, aku ngelihat orang itu, jadi aku ikut semangat. Nah, itu adalah yang mencukupkan. Jadi orang yang mencukupkan itu bukan, oh aku kurang nih tak kai, itu bukan mencukupkan. Itu namanya memberi dan kamu memang mau ngasih gitu. Bukan mencukupkan. Kalau kamu belum mencukupkan, itu terus kurang sudah. Karena semua orang di dunia ini pasti enggak cukup uang. Enggak segini ya kurang, segitu ya kurang. Enggak bisa cukup. Makanya kita tahu bahwa ini rahasia kita, bahwa dalam perjalanan hidup manusia itu pasti ada
yang istimewa dalam hidup kita. Contoh nih ya, contoh. Suatu hari saudara, saya bertemu dengan orang di satu tempat. Dia bilang bahwa saya ini anak Tuhan gitu ya. Saya tidak pandai apa-apa, saya ini bodoh apa, belum. Terus saya gini, selama kamu bilang kutuk, itu kan bodoh itu kutuk. Ya. Kamu bilang goblok, itu kutuk. Jadi yang tidak membangun itu kutuk. Kamu tidak akan bisa berkembang. Tapi kalau kamu mau belajar dan kamu mengimaninya, itu nanti akan berkembang. Wah sudah, capek saya. Capeknya bagaimana? Saya bilang gitu. Saya ini pernah mendoakan orang. Suatu ketika ada teman saya, plek. Tahu plek ya? Plek itu berarti teman yang erat toh. Suka duka bersama. Dia itu sakit, Bu. Terus saya tumpang tangan. Kok mati toh, Bu? Itu dia. Terus dia bilang, itu saya tidak membawa berkat. Katanya, loh, orang mati kok bukan karena doamu. Orang kalau sudah meninggal berarti sudah waktunya. Kan gitu. Bukan berarti kamu doa terus meninggal. Nggak ada. Ada di dalam firman Tuhan seperti itu? Nggak ada. Yaitu iblis yang mendoktrin kamu. Supaya kamu tidak memiliki sesuatu yang, walaupun kamu terbeban, tapi kamu itu menolong orang lewat doa. Nah kalau toh orang itu meninggal, berarti orang itu masuk di dalam kemah perhentian setelah kamu doakan. Tapi aku ini sumpah loh Bu, nggak ngerti dunia roh itu. Nggak perlu belajar dunia roh. Cukup kamu mengalami, itu sudah satu pelajaran. Contohnya kayak pada itu contoh nih. Ketika kamu mendoakan dan dia meninggal loh. Iya Bu, tapi orang tetangga apa siapa bilang, wah mukanya jadi senyum, tadinya ngeluh, terus saya sambat, mati. Begitu didoakan, mukanya cemeriah. Terus tapi saya tidak berani ngelihat. Nah itu makanya segala sesuatu, kenapa? Karena kamu tidak pede. Karena kamu sudah kedoktrin dalam hidupmu bahwa aku yang salah gitu. Jadi kalau kamu jadi anak Tuhan, tidak bisa kamu bilang aku yang salah. Aku yang mungkin tidak benar doai, atau mungkin karena apa ya, kurang sungguh-sungguh doanya. Tidak ada orang yang doa tidak sungguh-sungguh, saudara. Benar nggak? Ada pernah doa tidak sungguh-sungguh? Tuhan ampuni Tuhan, itu ada? Itu tidak sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh, orang berkata Allah itu sudah sungguh-sungguh. Beda kalau kita ngelamun, kita baca buku Tuhan, nah itu tidak boleh, saudara. Tidak mungkin toh. Nah itu, jadi pada intinya kamu ini memang dibebani, tapi bukan berarti kamu itu menjadi bahan yang tidak baik. Justru kamu ini diunggul loh dengan beban itu, maka orang lain mendapatkan keringanan lewat pola hidupmu. Wah orang tuh digombleng entek-entekan sampean gitu. Tapi tetap setia, tetap berjuang, akhirnya Tuhan buka. Sampai kapan? Nggak ngerti. Intinya gitu kan. Karena kita ikut Tuhan itu nggak bisa, Tuhan aku gini, aku nggak bisa diatur gitu. Itu berserah aja sama Tuhan. Saya juga nggak berharap, maksudnya gini, saya juga nggak bisa bicara, saudara, jujur. Saya ini paling pendiam. Saudara kalau pulang di Madiun, saya jadi bahan bicara mereka. Kenapa? Karena memang saya tidak bisa ngomong. Nah sekarang saya jadi hamba Tuhan. Itu sudah satu kemurahan anugerah yang besar. Seperti ayat ini tadi katakan temanya, keseimbangan itu anugerah saat berkat berputar. Jadi berkat itu bukan uang tok, saudara. Tapi berkat itu adalah di mana saudara menyenangkan hati Tuhan. Saudara dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi saya tidak boleh mengeluh. Intinya gitu. Jadi, maka hendaknya sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Contohnya kayak apa? Kalau orang itu kelebihan kemudian mencukupkan kekurangan saya, Bu, dibuka sama Tuhan. Itu orang dulu nggak mau berdoa. Ketika kamu melihat kamu berdoa, dia sekarang doa itu adalah kelebihannya. Apa yang menjadi kelebihan dia mencukupkan kekurangan kamu. Jadi kamu ada semangat, sukacita. Sekarang orang ini jadi cinta Tuhan. Ada satu anugerah. Bukan kita bangga, aku yang nyelamat no.
Oh, nggak ada, saudara. Ada satu kisah. Suatu hari, saudara, anak Tuhan ini dipanggil oleh Tuhan. Ini bukan halusinasi, tapi memang dia pernah koma naik, gitu, saudara, di tempat di mana ada ruang penyiksaannya. Bukan neraka, tetapi itu bukan kemah berhentian, itu adalah bukan pengadilan. Sesuatu di antara alam sadar dan alam roh, itu penyiksaan. Jadi kalau orang nyangkut itu seperti itu. Terus dia bilang sama malaikatnya, "Loh malaikat, aku ini sudah nyelamatnya banyak orang. Orang sakit sembuh, orang ini itu cerita panjang lebar." Tapi Tuhan bilang, malaikatnya, "Aku tidak kenal kamu." Kenapa? Karena di dalam diri dia tidak mau mendekatkan diri pada Tuhan. Dia hanya memakai kuasa Tuhan, tapi dia tidak mau dekat sama Tuhan. Nah, itu beda. Jadi kita harus ngerti bahwa kalau kita itu mencintai Tuhan, saudara, kita harus membuka hati kita. Supaya apapun dalam perjalanan ini, pasti ada kuasa Tuhan yang bekerja. Lewat semua kejadian demi kejadian. Jadi orang ini walaupun bisa menyelamatkan, maksudnya bisa menyembuhkan orang, tapi dia tidak punya ikatan dengan Tuhan. Nah, terus gimana? Dosa kan? Makanya Tuhan bilang, kamu masuk neraka. Karena dia minta ampun, Tuhan bilang, kembali kamu ke tempatmu. Memang belum mati, belum meninggal, dia diizinkan ketemu dengan alam sadar dan alam roh. Di tengah-tengah. Jadi disitulah dia baru sadar, oh iya, berarti aku tuh nolong orang, aku doain orang. Kalau aku tidak ada hubungan dekat pribadi dengan Tuhan, percuma. Gitu, intinya gitu. Jadi kalau saudara setia, saudara melayani, saudara memberi yang terbaik, tapi saudara tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, terus ya apa saudara? Coba dikoreksi ya. Apakah selama ini, setahun yang lalu tuh, aku tidak pernah ngomong-ngomong dengan Tuhan, tidak butuh tok, atau mau minta perlindungan tok, atau kalau mau malam, atau kalau apa. Pernah tidak kita ngomong-ngomong sama Tuhan? Tuhan, terima kasih ya, hari ini Tuhan sudah beri aku kesehatan. Tuhan, terima kasih ya, Tuhan berikan aku sepatu baru. Tuhan, terima kasih ya. Pernah tidak? Atau kita bilang, Tuhan lindungi, di sana ada roh jahat katanya, Bu Titi. Tolong Tuhan lindungi, Tuhan lindungi. Ini ada barang setan penguasa roh apapun. Nah, itu namanya saudara minta. Yang Tuhan mau di sini adalah kamu harus memberikan yang terbaik supaya seperti ada yang tertulis. Orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan. Maksudnya adalah talenta, berkat, anugerah, pimpinan, kuasanya itu masuk dalam hidup kita dan bercahaya dan memberikan bonema, transfer pada orang-orang yang di sekitar kita. Makanya di sini katakan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi saudara, kita harus seimbang dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin di akhir zaman itu kita akan semakin mengerti perkara-perkara yang kita hadapi itu akan diselesaikan karena Allah itu pembela kita. Bahkan kita tidak perlu khawatir karena kalau kita taruh semua di bawah kaki Tuhan, maka Allah pasti memelihara kita. Amin. Ada seperti nyanyian, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kekhawatiranku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Amin. Jadi lagu ini lagu lama, saudara. Saya pernah ngalami banyak perkara ya, di mana adik saya suatu hari sakit ya, semua dua-dua. Terus mama sakit, semua sakit. Papa ndak pulang-pulang. Saya setiap hari itu melayani, capek saudara, 3 orang itu. Tapi bisa apa? Boleh apa? Saya kan ndak bisa mengeluh, karena itu keluarga saya.
Dan saya hanya mendoakan. Apakah langsung sembuh? Enggak. Seperti dari ayat tadi. Sebab kamu dibebani. Bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Bukan. Jadi kalau kamu mendoakan, kamu minta berkat. Bukan berarti terus berkat itu diberkati, kita kasih kesembuhan. Itu pun juga kita harus menunggu. Tapi kalau itu langsung, itu mukjizat. Jadi kita harus ngerti iring Tuhan itu harus bisa saling seimbang. Baik itu hamid ruhi, imanmu maupun tubuh roh jiwamu seimbang. Kalau kamu tidak seimbang, saudara, jeglek. Ya kalau jeglek gini, pasti iblis akan masukin dengan banyak cara. Jadi kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa membuka pintu kuasa dan berkat-Nya. Hanya Tuhan yang bisa membuka pintu anugerah dan kuasanya. Hanya Tuhan yang mengiyakan dalam hidupmu. Kenapa? Karena tak ada satupun yang dapat menutup kalau Tuhan sudah membuka. Amin. Bila kau yang mengangkat aku, tiada dapat merendahkan lagi. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita, iblis pun akan lari terbirit-birit. Amin. Dan ini katakan, bila kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada satu dapat merendahkanku. Saudara, sebetulnya pujian itu punya kuasa. Ya, saya punya satu kesaksian, itu hidup saya. Saya itu tidak pinter nyanyi, nyanyi fals. Ya. Tapi mulut ini tiba-tiba keluar aja nada itu. Kadang dengan nada yang keluar agak nyimpang itu, maksudnya agak agak fals tuh saya tidak pede. Tapi saya terus bicara, terus suruh bicara, suruh nyanyi, buka. Dengan itu saya menerima. Jadi pada itu kesaksian saya, saudara. Tapi saya percaya kalau saya mendapat ini, saudara akan mendapat. Ya. Ketika itu saya sendiri, yaitu tadi waktu semua sakit, saya capek kan. Saya itu sendiri masuk di kamar sendiri. Karena semua sudah tidur, saya sendirian, saya di kamar, semua tidur sebelah kanan, saya berlutut di sebelah kiri. Karena ruang yang sebelah kiri lebih lebar. Dan tidak mungkin saya di bawah kakinya mama sama adik-adik saya untuk doa atau saya mesti di sini kan kosong. Saya berdoa, saya nyanyi ini. Saya mengerti ini fals buat saya. Saya tuh tidak bisa nyanyi baik, tapi saya tahu Tuhan punya kuasa. Jadi ini gerakan tuh kuat sekali. Dari saya nyanyi, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Stop dulu. Saat saya bilang Allah pembelaku, saudara, saya melihat ada satu cahaya yang besar di depan saya. Dan saya merasa nyaman gitu. Dan lelah, capek saya itu hilang. Dan dari pagi saya ngeramut ya, sampai merawat orang 3 sakit itu, capek hilang. Lalu saya lanjutkan, segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Saya khawatir, bisa enggak mereka sembuh segera. Tetapi saya tahu, semua khawatir saya ini, saya punya iman, saya sudah ngimbangi ya, saya jalani. Tapi saya harus mengimbangi tubuh roh jiwa saya, bahwa saya tahu bahwa kalau tak taruh di kaki Tuhan, Allah itu pelihara hidupku.
Jadi saya tidak tahu kapan sembuhnya. Saya hanya tahu Tuhan pelihara. Amin. Jadi saudara juga demikian. Sudah punya masalah. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus, penguasa roh kemiskinan, roh-roh yang tidak baik mengenai keuangan, putus. Gitu, saudara. Dan saya percaya, segala khawatir saya taruh di bawah kakimu. Allah memelihara saya. Gitu, saudara. Jadi doanya itu harus lebih, lebih, kalau orang bilang itu kayak tentara, lebih berani, lebih arahnya bukan hal-hal yang tidak baik, tapi harus menuju yang benar-benar positif. Aku pasti bisa. Intinya gitu. Dengan jalan itu, terbukalah saudara. Saya melihat ada satu pintu yang penuh dengan cahaya. Pintu itu penuh dengan kemuliaan. Dan saya tidak tahu. 2 kali itu pintu saya ketemu. Pertama, waktu saya sakit sama adik mama. Yang kedua, saya koma. Pintu itu ternyata pintu surga. Jadi kalau saudara nyanyi sungguh-sungguh, pintu surga itu dibuka saudara untuk kita. Dan kalau sudah dibuka, para malaikat yang menyambut. Amin. Jadi kita harus sadar bahwa dalam pribadi kita sebagai orang pilihan Allah, saudara, jangan kita hanya menanti, berkat menanti hal-hal yang tidak baik. Kita harus imani bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa-kuasa yang lain. Kalau pintu surga terbuka, para malaikat sudah berlaksa-laksa, banyak yang datang menghampiri kita, saudara, maka kita berhak untuk tahu bahwa penguasa roh-roh jahat itu di sekitar kita akan minggir, keluar. Apapun yang menghalangi dalam keluargamu, dalam keekonomianmu, dalam kesehatanmu, sekeluarga gitu, saudara. Jadi beda. Itu rahasia. Loh, boleh tidak kelihatan? Loh, nggak perlu kelihatan kayak saya, saudara. Saya perlu hanya datang diam, duduk di bawah kaki Tuhan. Apa yang kamu rasakan? Ada satu yang meluap. Nah, itu hadirat Tuhan. Pintu surga dibuka. Bagaimana kamu merasakan? Bukan menunggu merinding. Bukan. Bukan menunggu. Bukan. Tapi kita ada satu sukacita pertemuan di udara itu luar biasa. Jadi suatu saat kita akan ngambil pertemuan di udara pujian itu. Sangat luar biasa. Bukan untuk orang mati itu, untuk kita. Begitu merasuk dalam hidup kita, penguasa-penguasa yang ganggu kita selama ini hilang sudah, minggir semua. Jadi kita sadar bahwa kita ini sebetulnya punya suatu power dalam hidup. Otoritas yang Tuhan berikan pada manusia anak Allah itu sudah diberikan bagi orang-orang yang percaya. Dan kita sadar bahwa kalau malaikat-malaikat itu sudah hadir, dia nunggu perintah Allah Bapa. Maunya apa Allah Bapa? Kita tidak punya hak untuk milih. Oh, aku minta ini dulu berkat. Oh, aku minta ini dulu kesembuhan dulu. Tidak bisa. Mengalir aja. Kenapa? Karena Bapa di surga tahu kebenaran itu yang dahulu dan mana yang didulukan. Amin. Tuhan akan memberikan yang bukan yang baik. Ter itu di luar semuanya. Di atas segala-galanya terbaik. Terindah, terbagus. Mari kita imani bahwa kuasa Tuhan itu bekerja. Kalau itu sudah bekerja, saudara, kita ada sukacita. Pancaran kemuliaan Tuhan itu mulai bekerja. Contohnya kayak apa, Bu? Kita punya power. Begitu saya sudah nyanyi, tidak tahu berapa lama, begitu saya amen, ya pasti nangis, saudara. Saya melihat mama, adik-adik saya itu ada semangat. Di situlah saya tahu bahwa kemuliaan Tuhan menyinari. Nah, orang yang sakit kayak mama, kayak adik saya, jadi ada satu berkat juga. Seperti yang Tuhan berikan. Bahwa walaupun saya terbeban, tapi cuma utuhnya. Kamu memberikan orang-orang itu kemuliaan Tuhan. Hingga akhirnya mereka sembuh. Amin. Jadi itulah cara Tuhan. Supaya saudara tahu bahwa pergumulan itu harus kita lewati. Kenapa? Karena itu akan membangun, saudara, kita akan dibangun
atas tujuan kita untuk masuk menuju kekudusan ilahinya akan membuka hati. Amin. Kita harus kuat menata perkara-perkara kita supaya kita tahu dalam pengurapan itu ada pementerean. Amin. Kita sadar, kita tahu bahwa taburan kuasa urapan Allah itu bekerja dengan luar biasa. Benih kuasa Allah itu bekerja di atas hidup kita. Amin.